mungkin sebenarnya Kalau aku bukan sih dapat mikirnya kekuatan gitu sih, justru. bisa juga dibuka loh, karena kayak misalnya ya anak indigo ya, kayak misalnya Hmm. anak Ya, indigo. Ya. Anak indigo itu kan sebuah kemampuan lebih juga kan, ya, kemampuan yang luar biasa juga kan. Ada beberapa yang kemampuannya itu masih unlock ya kan, masih belum iya. dibuka, Unlock. dan ada beberapa kejadian yang bikin akhirnya mereka kekuatan kekuatan mereka, kemampuan indigonya itu akhirnya kebuka ya kan. Ada beberapa kasus yang hampir mati ya kan, Ya, ada kejadian yang contoh. mereka itu hampir mati, terus tiba-tiba setelah melalui kejadian yang mereka hampir mati tapi selamat, akhirnya kemampuan indigonya benar-benar kebuka, mereka bisa melihat makhluk halus, mereka bisa, ini kan biasanya banyak-banyak kayak gitu kan. Ah, Ya, kenapa tidak. Bisa banget Eh, sih itu. Apa jangan-jangan Bisa Riani banget. mati suri? mati suri lagi, enggak dong. Lintas. Lintas Jadi itu dark, terlalu filmnya jadi dark. itu itu terlalu dark banget buat kisah remaja Virgo and the Sparkling. lintas genre banget. Bisa. Oke, guys. Aku mau ngasih apa namanya lemparan lagi nih ke kalian. Jadi aku mau nambahin nguatin, ngeboltin tadi teorinya Jagoan Kancil mengenai sosok Irgi Fahrezi gitu ya. Ini ntar menurut kalian bebas nih. Ini teori makin banyak, makin beda-beda banget tuh makin seru malah. Ya, kalau misalkan menurut Jagoan Kancil kan aku beberapa setuju nih kalau memang IG Farzi ini ternyata nih bukan orang sembarangan gitu. Entah ini akan menjadi sosok jagoan apa, karena kalian percaya nggak sih kalau kekuatan itu sebenarnya turun temurun. Jadi ini kan yang dialami Riani ini adalah sinestesia ya, melihat suara itu dengan warna gitu ya. Kalau di webtoonnya ini kita kan diceritain gimana dia bisa memunculkan api gitu ya dari listriknya gitu. Dari listrik dia bisa akhirnya dengan kekuatannya lagi gitu, dengan powernya lagi dia bisa akhirnya si listriknya itu mengeluarkan percikan api gitu kan. Tapi kalau di filmnya ini gitu, ini bukan seperti di webtoon gitu. Jadi nggak cuma nggak listrik dulu gitu, baru api, tapi ini langsung keluarin api gitu. Somehow jadi ini kekuatan yang beda. Jadi sinestesia ini ada dia punya mungkin kekuatan Ya, gitu ya. Lalu nih apinya nih ada lagi. Jadi ini sebenarnya dia punya dua opsi, punya dua channel gitu berbeda gitu. Kalian percaya nggak sih kalau memang sebenarnya kekuatan api ini dia udah diturunkan gitu? Mungkin dari sosok misalkan ayahnya gitu, yang juga mempunyai kekuatan yang sama gitu sebenarnya. Atau misalkan jangan-jangan kalau Gundala Sriasi ini kan sebenarnya kita lihat dari konsepnya, ini konsep titisan ya, kekuatan yang dikasih ya. gitu. Nah, ini kita masih belum tahu nih konsepnya dengan Riani itu sendiri, apakah dia titisannya juga, kalau memang titisannya siapa? Dewi Api dia. Karena kan kekuatannya sama gitu kan. Gitu. Kalau dari Oke. teori aku ya. Oke dari Alif silakan. Kalau aku sih ada dua teorinya. Sebenarnya teori pertama itu ya si Irgi Farezi itu peranin Captain Halilintar yang lama, terus dia nikahnya sama Virgo yang lama juga, dan lahirlah si itu. Kalau teoriku yang itu. Rini ya, Tapi Marini ya. Ya. Oke. Tapi kalau yang second theory, what if aja Irgi ini tuh kayak komik lamanya, dia itu ahli saintis. Jadi waktu zamannya itu kan kayak katanya kalau nggak salah Patriot udah ada kan dari lama. Di mana? Di Sriasi ya kalau nggak salah. Ya, Bener nggak sih? Apa? Patriot udah ada. Maksudnya Patriotnya? Nadi Wijaya itu. Iya, Nani Wijaya salah seorang Patriot kan. Salah Patriot pertama. Oke. So, what if aja kalau si Irgi ini sebenarnya udah tahu dan dia itu mau masuk ke grupnya Patriot dengan bikin satu apa sih panggilnya kalau bahasa Indonesia, ramuan buat dia dapetin kekuatan. Tapi si Riani ini yang malah ngusik ramuannya itu dan bikin dia dapat kekuatan. Oh iya, iya. Kalau di komik klasiknya emang kayak gitu sih ya. Si Rini itu ngambil racikan punya bapaknya, terus ya Profesor dari Sukma situ dia itu. dapat kekuatan. Ya, dari situ dia akhirnya dapat kekuatan ya. Well, iya sih. Jadi Soalnya Patriot ini memang udah eksis nih kalau dibilang. Iya. Ya, jadi kalau menurut Alif, jadi sebenarnya ini Riani ini anak dari sosok Kapten Halilintar yang bernama Regi nikah dengan Rini. Rini itu adalah sosok Virgo era
sebelumnya gitu ya. Yang that's why makanya Riani ini dari kecil nih bisa punya kekuatan api gitu ya. Oke, menarik. Siapa sekarang? Silakan. Ini seru nih. Kalau aku sih mikirnya gini ya, karena sejauh ini cast yang aktor dewasanya cuma 2, si Widi sama si Irgi ya. Mbak Iya. Widi sama Irgi. Aku mikirnya malah mereka itu sebenarnya di film ini sudah kenal. Jadi si bapaknya Riani dengan sengaja memasukkan Riani ke sekolahan yang di mana Ada Mbak Widi Widinya ini di ngajar situ. di situ. Jadi mereka sebenarnya udah kenal. Terus Mbak Widi adalah salah satu anggota dari Rumah Jaga Perdamaian, meneruskan bukan dari meneruskan si suaminya itu sih. Kalau benar itu ayahnya si Satmi yang kita teorikan beberapa hari ini. Wait, ini kekuatan sinestesia antara Riani punya kekuatan sinestesia. Ini kan sebenarnya masuk lingkup lingkup apa namanya yang tadi Fahmi sebut? Turunan. Sinestesia tuh termasuk indigo ya. Kalau ada beberapa orang bilang sinestesia itu termasuk dari lingkup indigo, orang-orang yang punya kekuatan, punya kemampuan lebih ya untuk melihat. Masalah ada musisi kan juga yang punya kekuatan itu kan ya, musisi luar negeri. Ya. Beberapa Nah ini kan Lord punya. Ya, sinestesia dengan api nih. Ribut. Jadi ini kan sebenarnya dua kekuatan yang berbeda. Kalau di webtoon kan sebenarnya satu nih. Dia punya listrik dulu, bisa ini listrik baru dia akhirnya bisa memunculkan api. Kalau di sini kelihatannya dia ringan banget nih. Dia naruh soal tiba-tiba keluarin api. Panik sedikit, ada Rona sedihnya dia langsung ngeluarin api. Jadi itu memang bener-bener api ini memang udah ada di dalam dirinya tuh dari kecil apa gimana? Nah, menurut kamu gimana tuh? Kalau aku sih dari kecil sih setuju sama si teorinya Fahmi tadi terkait indigo, anak indigo ya. Aku setujunya kayak gitu sih, karena lebih dekat ke mistis dan ke problem yang sekarang ada di film ini sih. Izin ya, kucing saya ngajak berantem. Pikirin anak kecil. Lihat. Oke. Jadi sebenarnya indigo ini apakah sebenarnya bisa keturunan nggak sih? Menurut kamu ada keturunan nggak sih sebenarnya ini? Ada beberapa kan jagoan Marvel atau DC kan sebenarnya konsepnya kekuatannya keturunan. Jadi dia bapaknya memang. Ya, indra keenam dan segala macam gitu ya. Possible nggak sebenarnya? Sebenarnya possible juga sih ya, possible sih, tapi bisa juga enggak sih, karena Virgo ini kan bagian dari 9 anasir kan, jadi somehow bisa iya, bisa enggak. Cuman untuk aku pribadi, aku lebih ke enggak sih kayaknya sih. Enggak juga. Iya. Enggak, bukan turunan bapak mamanya, tapi turunan dari anasir itu, yang memang dia udah terpilih sebagai. Berarti konsepnya titisan lagi. Penitis. Iya. Kalaupun memang bapaknya punya kekuatan, nggak gini. Kalau memang bapaknya juga punya kekuatan itu, ya berarti bapaknya juga bagian dari titisan itu. Tapi setelah Virgo lahir, tiba-tiba udah hilang, pindah ke Virgo gitu loh. Kalau menurutku ya. Karena kalau memang ada dua kekuatan yang berbeda, that's fine. Kalau misalnya kita ingat Sri Asi punya 1000 kemampuan yang berbeda, ya kan? Sri Asi bisa terbang, dia bisa punya kekuatan, dia bisa main selendang. Terus dia bisa jadi 3, dia bisa jadi raksasa. Itu semua kemampuan yang berbeda dan nggak saling terkoneksi kan. Kenapa kalau Virgo punya kemampuan sinestesia dan bisa main api, menurutku fine kok, nggak masalah. Mungkin itu memang bagian dari variasi kekuatannya anasirnya itu. Dan menurutku, kenapa aku bilangnya itu juga keturunan dari anasir itu, maksudnya titisan itu, karena di versi filmnya ini, kekuatan si Virgo ini, yang api itu, banyak banget versinya. Dia bisa ubah warna, dia bisa yang kayak jetpack itu, yang terbang, dia bisa gitu. Dan dia punya spark biru lagi ya. Bakalan ngelihat versi kekuatan lainnya di filmnya nanti juga bisa jadi. Menurut kamu, kalau misalkan anasir itu kan anasir itu sumber dari kekuatan ya. Sebenarnya kekuatan itu dari kekuatan dari Dewi Asih kan, lingkup dari Dewi Asih. Jadi memang koneksinya itu dari Dewi Asih semua gitu. Gundala sebenarnya dari Dewi Asih, Sri Asih dari Dewi Asih. Kenapa Sri Asih spesial? Karena Sri Asih langsung ke Dewi Asih gitu. Nah, kalau Virgo
Nah, ini gimana nih Virgo ini apakah sebenarnya punya konsep dari Anasir ini sumbernya itu apakah sebenarnya kalau kita lihat ini kan yang berhadapan kemarin itu kan Dewi Api yang tentunya mempunyai sumber junjungannya para durja kan memang ini kan kekuatannya api, sumbernya api gitu. Nah, ini kalau Virgo ini dari mana nih menurut kalian nih? Penggiringannya nanti akan ke arah mana? Kalau menurutku ya Virgo lebih ke cahaya sih. Karena kalau kita larikan ke suara, warna dari suara, ya kan, itu kan perubahan dari warna cahaya kan. Iya, dari cahaya. Terus juga cahaya kalau dibuat panas juga bisa jadi panas, ya kan. Jadi menurutku kekuatannya Riani sebenarnya arahnya lebih ke cahaya sih daripada ke api atau warna. Karena itu larinya bisa kemana-mana. Iya, plus juga kalau di komik versi klasiknya Riani bisa menghilang. Dan itu juga salah satu manipulasi dari kekuatan cahaya juga sebenarnya. Iya. Apa? Jadi pantulan cahaya ya, pantulan. Ya, jadi kayaknya sebenarnya fokusnya kekuatan Riani itu cahaya, cuman dia bisa melarikan ke berbagai macam variasi macam gitu kan kalau menurutku. Dan kalau sosoknya siapa kita masih belum tahu sih, di komik juga masih belum di-spill ya bagian dari Anasirnya Virgo ini siapa ya. Iya. Ayo, siapa yang mau berteori liar lagi? Silakan. Teori liar lagi ya. Saya mikir bentar. Kalau menurutku ya, si Ganendra itu sebenarnya udah ada, tapi dia muncul di film Sri Asih sebagai yang Mariani. Oh, oke. Kok nggak ada yang marah sih? Apa aku baru marah dong? Aku baru dengar. Aku tadi mikir soalnya. Harus marah dong. Kamu ngomong apa? Enggak, sebenarnya itu salah satu ketakutanku sih. Aku takutnya Ganendra itu udah ada cuma di gender swap gitu kan. Jadi yang Mariani. Kenapa harus marah? Tapi Ganendra itu I love Ganendra, rambut gua aja Ganendra no. Oke, lagi di dalam sih waktu itu. Yang kita yang Mariani itu Mariani Ganendra banget mainnya. Enggak, aku ngobrol sama itu Mas Andi Budi gitu kan. Aduh, ini mancing-mancing Ganendra. Terus dia ngomong ya nggak harus ada kan gitu, karena kan itu yang membedakan webtoon sama filmnya. Oke, gitu. Terus tapi aku pikir memang sebenarnya nggak harus ada di film Virgo Sparklings gitu. Ganendra ini tetap akan eksis di film-film selanjutnya mungkin. Iya, kan disebutin belum ada, bukan tidak ada. Iya. Jangan-jangan memang itu sih, memang yang Mariani tahu. Enggak deh, jangan please. Enggak, tetap akan ada sosok Ganendra karena ini sebenarnya dengan konten yang kemarin Bumi Langit, ini intermezzo sedikit ya ibaratnya nih. Dengan konten yang Bumi Langit posting dengan kata-kata Ganendra nggak ada di film itu sebenarnya mancing untuk para fans ini untuk sebenarnya ya kayak gitu. Maksudnya setuju apa enggak sih gitu, karena mereka juga ingin sebenarnya lihat nih karakter Ganendra itu udah kuat belum di Virgo. Ngelihat reaksinya ya. Yes. Gimana penonton pada pengen lihat nih ada Ganendra di film selanjutnya gitu kan ya. Ternyata ini sebenarnya menarik gak sih gitu kan. Ternyata pada pengen semua. Ya kan. Dan emang benar. Itu sebenarnya soalnya karakter Ganendra itu koneksinya keras banget sih ya. Iya. Ke Virgo iya, si Buta dari Gua Hantu iya, Mandala iya, ke Aquanus iya, Maza iya, ke Rengganis juga iya, dia kayak kemana-mana. Bisa kemana-mana. Gitu. Aku pikiran lagi dong. So jadi gimana kalau si Ganendra ini nggak muncul, tapi namanya disebut sama Widi Mulia waktu post atomic reading scene, dimana tuh mau banget si Riani ini tuh ke perguruan alang tinggi namanya kalau salah. Alang putih. Terus mau hantarin Riani, terus Riani bilang mau ketemu siapa, dan si Widi bilang kalau mau ketemu sama Ganendra. Jadi kalian nih keluar Christine Hakim gitu ya. Jadi kalian menteorikan Widi ini rumah perdamaian atau jaga bumi nih? Atau Alang Putih? Widi rumah perdamaian.
Enggak gini. Jaga Bumi, Elang Putih atau Rumah Perdamaian? Oke, yang mikir Widi Mulia itu bagian dari Rumah Perdamaian angkat tangan. Nah, iya nih. Oke. Yang mikir Jaga Bumi angkat tangan. Oke, Jaga Bumi ya, Mami ya. Oke. Aku mau ikut-ikutan, aku moderator. Aku runcing-runcingin aja nanti dapat kalian. Kel? Sebenarnya sih soal orang rumah perdamaian make sense karena kita mikir karakter Anggara Sasmi, orang dari anggota dewan yang mati di film Gundala, dia kan memang orang rumah perdamaian ya kan. Kalau memang Anggara Sasmi itu adalah bapaknya Sasmi, berarti dia adalah istrinya dari suaminya dari Widi Mulia ya kan? Hah? Iya kan? Widi Mulia? Oh iya, oke. Iya, kan ibunya Sasmi kan. Betul. Ya. Jadi karena koneksinya dari Anggara Sasmi itu udah rumah perdamaian, mungkin istrinya juga bagian dari rumah perdamaian dan segala macam, siapa tahu ya kan. Tapi nggak tahu kenapa setelah kemunculan kelompok Jaga Bumi, aku mikir lebih kayak kelompok Jaga Bumi lebih ke arah koneksi kejagoannya nih ya kan. Sementara rumah perdamaian kan lebih bersikap baik sama rakyat gitu kan. Mereka rumah perdamaian kayaknya nggak banyak tahu gitu soal Anasir, soal itu mereka nggak tahu. Iya. Ya kan. Mereka cuma sosok-sosok penting di masyarakat yang berpihak pada rakyat. Udah gitu doang. Jalannya benar juga. Jalannya itu menurut Jagoan Kancil, jalannya cuman kalau emang Widi Mulia ini adalah anggota rumah perdamaian, jalannya itu cuman kalau emang bener Anggara Sasmi ini sebenarnya adalah bapaknya Sasmi. Kalau nanti di film enggak, itu kayaknya agak jauh nih. Kenapa Widi masuk rumah perdamaian? Karena rumah perdamaian ini adalah sosok rumah rahasia yang isinya tuh orang-orang penting, orang-orang yang yang punya profesi yang anggota dewan, lapisan masyarakat sebenarnya. Dari berbagai lapisan masyarakat sebenarnya. Betul. Dan Widi Mulia sebenarnya bisa masuk sebagai seorang guru SMP. Tapi jauh. SMA, aku jauh. SMA sebenarnya. Iya sih, koneksi untuk karena ini urgensinya rumah perdamaian itu menurutku kayaknya dia lebih ke political nation, jadi negara nih, jadi lebih lihat. Jadi kalau misalnya propaganda. Kalau misal dari ranah pendidikan lebih ke menteri pendidikan gitu ya daripada seorang guru kali ya. Aku malah bisa masuk ke Jaga Bumi itu lebih make sense. Jaga Bumi. Widi atau Pak Irgi nih antara dua ini. Jaga Bumi nggak butuh profesi ya? Nggak butuh profesi, itu dia. Make sense. Tapi minimal kalau orang di Jaga Bumi dia punya background something yang berhubungan sama patriot sih. Guru bisa. Iya. Aku tuh mikirnya tuh gini. Guru kan bisa. Bakalan ada dua-duanya di Virgo and the Sparklings. Hah? Rumah perdamaian dan Jaga Bumi gitu loh. Ya. Dan ada Lukman Sardi nih. Kalau menurutku ada Lukman Sardi nih nanti di film Virgo gitu kan. Yeah. Kelihatan syuting. Kalau aku, jadi kalau di Gundala itu udah dimunculin tim yang namanya Rumah Perdamaian. Terus di Sri Asih udah muncul namanya Jaga Bumi. So what if aja kalau emang Jaga Sinomulyan itu mau men-setup film-filmnya itu buat memunculkan tim-tim ini. Jadi setiap tim itu berbeda, setiap movie itu tim baru lagi yang muncul. Jadi kalau yang ini Elang Putih gitu ya. Elang Putih gitu. Oke. Kalau ada Elang Putih, ada Mata Malaikat lagi nanti di sana organisasinya disebutin gitu ya, bisa jadi gitu ya. Terus kalau karena film Virgo and the Sparklings ini sendiri itu Patriot Taruna, salah satu filmnya, and Elang Putih ini juga kan mendidik anak-anak remaja yang punya kekuatan juga kan buat melatih. So what if aja karakter-karakter jagoan muda bakal muncul di Elang Putih dan Kelana Mariani, or maybe karakter yang menurut aku pas buat ngajarin Riani kekuatannya itu si Agni. Karena and that's why kenapa ada salah satu jagoan yang bakalan muncul di sini. Iya kan waktu itu pernah di-spill sama siapa sih waktu itu yang bilang katanya bakalan ada dua jagoan. Iya, Guy Michael, koreografernya. Ada dua, nggak bilang dua jagoan nggak sih? Kayak ada dua tokoh. Ada dua jagoan yang bakalan hadir di Virgo and the Sparklings. Ya, ada dua jagoan yang bakalan hadir di Virgo and the Sparklings. So
So what if Karena aja itu udah kuat. habitnya Kuat. Bumi Langit kan, mau munculkan Iya. jagoan-jagoan lain. Dan bisa jadi Iya. juga yang muncul tuh yang Tapi dari kalau- dua itu, yang pertama yang udah pasti Gundala, yang kedua tuh yang bisa jadi yang kata Alif tadi dari Elang Putih munculnya. Dari Patriot kalau Taruna menurut gitu ya. aku ya, kalau menurut aku ya, karena sejauh ini mereka bilang, bukan mereka bilang sih, kita dapat sedikit bocoran kalau ada jagoan lain yang akan muncul di Virgo. Sejauh ini dari pengumuman cast yang sudah diumumkan pada saat pengumuman jilid 1, itu Yes. ada beberapa nama yang belum masuk atau belum kita ketahui akan larinya kemana. Aku sebutin aja ya, Aquanus, Ya, Cempaka, ya. Ya, itu kita dua ini belum tahu larinya kemana. Tapi Ya. kalau Bidadari Mata Elang, Camar itu sedikit banyak sudah muncul di film Gundala kan. Iya. dan Ya. aku yakin Dan- salah satu dari dan yang dari- ribut tuh bisa Dan jadi dari ada dua di itu, sini. dan dari dua itu yang kemungkinan besar bisa masuk di Virgo ya memang si Cempaka, karena Iya. dari segi umur memang make sense untuk sense, ya. filmnya. Iya, Tapi, Cempaka. pikiran dong lagi. Jadi Tira itu kan karakternya itu bakal ada beberapa scene di hutan kan. Tira, ya. Gua gunung. Tira yang bakal kena Cempaka. Cempaka masuk di Tira. Iya, Cempaka ditira. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi karena juga. Iya. scene-nya kan di hutan, and Ya. si Tira ini kan Tapi ada sayang banget kalau si Vanessa ini nggak ke film. Iya sih, bener sih. Dari segi bisnis kayak agak sayang ya. Mari kita coba Tapi karena besok memang- hunting league-nya. Vanessa Iya. di mana ini, Vanessa? Tapi karena memang pada saat pengumuman jilid 1 itu kan Iya. Bumi Langit belum ada rencana untuk series kan. Jadi Iya. kemungkinan untuk Cempaka masuk Tira series kayaknya enggak deh. Ya. Iya, yang paling make sense tuh ditira ya Godam. Iya, untuk leading ke film selanjutnya, karena film selanjutnya Godam dan Tira. Enggak, kalau kita bahas tentang karakter-karakter di pengumuman kemarin yang belum muncul, emang yang paling mencurigakan ya itu sih, setidaknya kalau misalnya ada beberapa karakter kan, kayak misalnya Camar, Bidadari Mata Elang, Cempaka, Aquanus, ya kan. Merpati juga. Cuman Merpati kita tahu otomatis pasti akan di-developnya di Gundala Putra Petir ya kan. Ya, belum lah. Nah. Kalau Bidadari Mata Elang itu munculnya di komik Mandala Iya. Kolok Setan. Jadi kayaknya ya di film Mandala Kolok Setan. Iya. Lalu kalau Camar agak susah men, karena dia masih jadi salah satu anak bapak ya Ya, kan. gitu kita nggak udah ngobrolin nih ya. Ribet, masih ribet ya. Bener. Camar urusannya masih ribet, masih panjang tuh si Camar tuh. Sementara tinggal sisa 2, Aquanus sama Cempaka. Kalau Aquanus itu paling make sense masuk ke Godam sih. Setuju banget itu. Karena Sebenarnya ada nama lain sih, Mi. Siapa? Sebenarnya ada nama lain. Ada kayak Mustika itu kan belum muncul. Cuma kalau ditarik di komik Mustika. pusakanya kan larinya ke Godam kan. Iya, Mustika itu kan lebih ke karakter musuh ya kalau Mustika ya. Kita musuh, Bilen. Kalau yang menarik perhatian kita kan 2 itu, si Aquanus sama si Camar, nggak tahu larinya mau kemana. Iya. Cempaka. Kalau ya Cempaka. Kalau si Mustika itu memang musuh sih. Jadi aku nggak masuk hitungan kalau untuk itu. Jadi tinggal sisa Aquanus sama itu. Kalau Aquanus aku mikirnya Aquanus ya kayaknya ya Godam di sih. film Godam. Karena dia Itu harus sih. Aquanus sama Godam itu duo, men. Mereka duo kayak kalau Gundala sama Mazia, mereka sama-sama ciptaannya Bapak Widodo Nur Slamet, Aquanus sama Godam. Iya. Terus juga kalau berhubungan sama Mustika Sang Kolektor, berhubungan sama pusaka. Si Godam itu ada pusaka baju zirah, ya kan? Iya, Godam ada pusaka baju zirah, ada pusaka cincin, ada pusaka bendera yang jadi jubah sayap. Kalau Aquanus ada pusaka sabuk pelangi, ya kan? Iya. Itu kaitannya enak banget masuknya. Betul. Cempaka doang nih yang masih belum jelas arahnya kemana, tinggal sisa 1 doang. Jadi ini Cempaka ya. Yakin 80% Cempaka bakalan ada di Taruna karena dari kalau segi memang- umur, dari segi ya Dari segi bisnis Cempaka juga sama enak siapa banget nih? gitu kan. Kan ada 2 katanya. Dari segi bisnis enak banget kalau masukin Cempaka ke sini. Dari segi bisnis ada Vanessa Priscilla masuk ke film Jagoan Remaja ya kan. apalagi Which is Zara Bumi sebelumnya Langit. udah Please, Bumi Langit kalau memang ada Cempaka di sini, kalau memang adegannya lumayan banyak, please dong dimunculin di trailer aja ya. Iya. Di trailer aja ya.
nggak perlu disembunyikan ya. Terus tiba-tiba Ya nanti kan, kayak Sri Asih kemarin ya kan tayang tiba-tiba fotonya Dewi Api keluar, mending di trailer aja nggak sih, gemes Iya. banget aku. Dan Siapa Najwa tahu Shihab ya. akhirnya banyak orang nggak Jangan tahu. liatin mukanya deh, Ada Najwa liatin Shihab. kayak tombaknya liatin kayak kayak belakangnya doang gitu kan ketahuan ya maksudnya. Ya, atau nggak usah dikasih lihat pakai kostum sih sebenarnya. Enggak. Tinggal Pas dia, tinggal misalnya dikasih dia lihat anak aja. SMA nih, anak SMA, Iya. diliatin aja dia. Vanessa Priscilla muncul gitu aja, udah gitu doang. Nggak perlu dikasih lihat dia pakai kostum, biar itu jadi Kan surprise di jadi filmnya atau berteori apa. banyak lagi kan, kenapa Yes. dia bisa di sini gitu-gitu. Yes. Terus juga kan jadi media promosi yang bagus kan. Vanessa Priscilla itu aktor besar men, dia fansnya banyak banget. Jadi aku yakin itu bakalan jadi media promosi yang bagus. Yes. Aku jujur masih gedek banget Dewi Api muncul di foto doang, serius deh. Kenapa nggak di trailer? Tuhan, kalau foto doang cuma segelintir orang doang yang tahu kan, fans doang. Padahal itu fans nggak butuh soal itu kan. Ya karena Ini memang mah bisa ada nangkep waktu itu kan satu. perubahan jadwal juga kan yang Iya sih, bener sih. editan Iya sih. ulang segala Nah, macam. kalaupun kalau Dan kalau trailer nggak tuh berubah udah jadwal, jadi duluan nggak kan akan pasti. dikasih tahu kalau ada Dewi Api. Ya, maybe ya. Tapi kalau menurutku sih mending dikasih tahu aja sih. Gini loh, kalau kita berkaca dengan film-film DC dan Marvel, aku kan juga ngikutin keduanya ya. Mereka nggak pelit loh kalau ngasih spoiler di trailer, serius deh. Iya, kadang-kadang ngeselin. Kadang-kadang ngeselin deh. Ganggu pelajaran juga kan. Bener Nggak sih, mempengaruhi. ya nggak memuat. Sebenarnya gini, kalau film-film DC dan Marvel mereka itu lebih fokus ke general audience, ya kan? Lebih Karena ke bener, mereka lebih fokus ke general audience, penonton awam. Gimana caranya kita menarik penonton awam? Mereka tahu kalau kita kasih spoiler kayak misalnya kemunculannya Ironheart dikasih kostumnya Ironheart muncul di trailernya Wakanda gitu kan, itu fans pasti bakalan kecewa. Tapi fans tetap bakalan nonton, men. Iya, betul. Yang lebih gila itu tuh Doctor Strange dong, TV spotnya yang munculin Ant-Man. Oh ya. Oh iya. Jadi emang sih yang namanya fans kalau lihat kayak gitu bakalan kesel ya. Tapi kita bakalan tetap nonton, soalnya kita itu fans. Penasaran juga. Kita tetap bakal. Jadi yang harus dikasih utama di sini tuh ya general audience, gimana caranya menarik general audience, dan itu yang dilakukan sama film-film DC dan Marvel. Kayak kemarin TV spotnya Shazam ada Wonder Woman, man. Di TV spotnya Shazam. Tangannya doang ya. Kayak gitu. Tapi kan itu kan bikin orang excited, kayak orang-orang yang nggak ada rencana nonton Shazam jadi tertarik. Kalau yang namanya fans kesel, waduh, mendingan waktu di film aja ya, masa bodoh. Mau itu juga mereka tetap bakalan nonton kan. Betul. Yang namanya fans itu bakal nonton. Jadi menurutku emang harus dirubah nih. Kiblatnya tuh jangan ngepelit-pelitin. Itu bukan spoiler kok, jangan dikit ke spoiler lah. Mesti ini memang audiensnya general, betul. Kita kalau fans itu pasti bakal nonton. Treatmentnya akan beda kalau kita fans. Tapi kalau orang-orang awam nih, kayak contohnya kemarin Najwa Shihab, itu kita sebenarnya harusnya aku bilang konten Najwa Shihab itu dari kemarin-kemarin. Harusnya dari kemarin-kemarin begitu ada leak foto yang kita dapat, harusnya di konten Najwa Shihab tuh ada di film Sri Asih. Entah mau jadi apa, tapi Najwa Shihab harus ada di Sri Asih. Telat banget. Tahu nggak sih? Waktu aku bikin postingan tentang Najwa Shihab itu ya, gila, itu postinganku di-repost sama banyak artis dong. Ya itu kayak mereka pada bilang, "Wih, ada Najwa di sini." Itu telat banget, cuy. Telat banget. Ya. Telat banget. Dan kalau ada yang nonton depan aku, di depan aku. Terus pas kita kan lagi nungguin Prensine Godam nih ya. Ini bener nih. Terus Najwa Shihab yang mana Najwa Shihab? Dia nggak tahu dong ada Najwa Shihab di situ, di film itu. Shit banget, maksudnya itu Najwa Shihab, aduh, itu sebenarnya nilai jual yang bukan lumayan lagi, ini yang tinggi. Selain misalkan ini Dian Sastro ya. Maaf, kalau untuk ini ibaratnya harus beda deh, jangan. Aduh, udah sekarang kontenin aja lah. Kalau untuk PH lain nama-nama besar seperti Dian Sastro, Reza, terus Nadazwi dijadiin ini pancingan untuk narik audiens. Iya. Sayang banget nama-nama besar kalau nggak dipakai apa-apa. Betul. Jadi itu sebenarnya salah kiblat. Memang Marvel DC itu juga dia bukan spoiler lah istilahnya gitu. Kita terlalu gampang ngomong spoiler. Nggak, mereka ngejual kok apanya. Ya itu tadi Fahmi bilang Wonder Woman ada di spotnya Jepang.
Kayak Apalagi gitu-gitu. ini Ya. remaja kan, remaja tuh bakalan lebih tertarik kalau emang idolanya ada di film itu. Betul. Jadi Kalau harus emang harusnya Cempaka nih misalkan dengan di ya adain aja munculin gitu. lah udah nggak ada istilah diumpet-umpetin sih itu emang aduh aku bener sih nggak setuju sih. Sebenarnya kalau misalnya Najwa Shihab, aku masih bisa mengerti lah, masih bisa maklum ya. Ya. Karena mungkin adegannya hanya beberapa detik doang ya kan. Mungkin maklum buat apa tampil di trailer tiba-tiba adegannya di film beberapa detik doang. Tapi kalau Dian Sastro Dewi Api kan banyak adegannya lumayan. Ya. Dan Harusnya ada itu juga juga yang nggak ditampilkan. tahu waktu nonton yang sosok Api itu yang karena kan emang ada muka sama sekali Dian Sastronya kan. Orang-orang tuh yang nonton Ya, Dewi Api itu nggak Makanya, Dian Sastro itu orang yang nonton tuh yang tenang aja. Ya ampun, dia nggak tahu kalau tuh Dian Sastro ya. Aduh, ampun banget. Sayang, beribu sayang loh itu, bener-bener deh. Ya, apalagi kan Dewi Api ini kan baru pertama ini kan kemunculannya. Iya, Harusnya memang dibuat di screen lagi. ya. Kayak aku suka ada beberapa trailer di luar negeri yang aku lihat sebenarnya kayak trailernya Virgo Sparkling. Kalau trailernya Gundala sama Sri Asih kan nggak ada nama-nama cast-nya di situ kan. Kayak misalnya Pevita Pierce, Jeffrey Nicole, Reza Radian, bla bla nggak ada kan. Kayak kita cuma nampilin mukanya doang. Iya. Kalau di Virgo kan ada ya kan. Adis Tizara, Brian Domani, Mawar Eva De Jong, ada kan ya gitu-gitu kan. Karakter poster. Di trailer ada gitu kan, ada nama-nama gitu kan. Sebenarnya semua trailer kayak gitu kan. Bener sih, cuman kalau misalnya tokoh-tokoh yang susah dikenali mukanya kayak misalnya Dian Sastro sebagai Dewi Api gitu loh. Kalau memang muncul di trailer pun orang-orang nggak bakalan kenal kan. Cuman kalau tiba-tiba itu ada Dian Sastro bla bla bla. Itu wow. Ada sih suaranya waktu dia Aji Siro Rauneng Geni itu kan Dian Sastro yang ngomong kan, yang nyairin. Cuman kan orang beberapa nggak tahu juga tuh suara Dian Sastro. Kalau kita tahu, suara Dian Sastro. Aku udah tebak dari awal itu suaranya Dian Sastro. Alana ya kan. Iya. Enggak, yang di part film awal tuh yang Aji Siro Rauneng Geni. Yang performance dari Dian Sastro atau apa gitu ya. Harusnya ya. Itu pembelajaran banget deh. Please kalau ada yang memang nih orang dari skripnya Bumi Langit nonton nih video kita, ini kita as a fans terlalu coba kiblatnya agak dirubah sedikit, jangan terlalu sedikit untuk untuk konten-konten seperti ini. Sebenarnya ini nggak selalu spoiler, tapi ini sebenarnya daya tarik untuk audiens lebih luas lagi sih gitu. Menjaga spoiler untuk siapa sih? Untuk fans. Fans itu tetap bakalan nonton kok. Bakalan nonton lebih dari 3 kali lagi. Ya. Jadi sekarang gimana caranya kalian menarik general audience? Udah gitu aja. Ya, itu dia benar. Kalau ada Bumi Langit yang nonton, saya bukan apa-apa. Saya cuma memohon, yuk tayangin Sri Asih di Malaysia, yuk. Yo, ayo. Dari konten yang kemarin itu aja mau. Bener ya. Kamu belum nonton berarti ya? Kayaknya sama yang aku rasain sih. Kalau misal ada ini sama yang kayak aku rasain sih. Misal kalau memang ada nama-nama besar lain di film Virgo, keluarin aja. Iya. Malah yang aku tunggu itu mungkin kalau si Cempaka bisa muncul, ada satu lagi sih permintaanku, nama besar di aktor remaja pria. Karena sejauh ini kan cuma Leo aja kan. Benar, Brian Domani doang sih ya. Kalau memang ada nama lain mungkin kayak misal sekelas yang hampir sama kayak si Brian Domani atau Jeffrey Nicole, keluarin aja sih menurutku. Itu bisa narik audiens yang nggak ngikutin Iqbal Ramadan gitu misalkan. Aku kemarin juga kaget kenapa pas tanggal 11 itu pas acara itu nggak ada Yowan jadi Arya. Atta Halilintar gitu ya. Sai. Iya, kenapa? Aku juga kemarin kaget pas acara tanggal 11 itu kenapa nggak ada mau di Efrosina dan lain-lain. Seharusnya mereka diundang aja sebagai guest. Padahal muncul di trailer ya kan. Oke. Terus aja nggak ada harus ditutup-tutupin. Maksudnya ya diumumin aja sekalian kayak Sri Asih cash announcement kemarin, si Gilang dan lain-lain kan diumumin tuh maksudnya. Dan itu kalau dipikir-pikir Gilang, Fadli Faisal juga adegannya dikit banget ya. Iya sih, betul. Tapi tetap muncul memang dari aktor pria remaja sih, aktor cowok remaja.
Gimana? Memang ada yang selain Brian Domani, keluarin aja. Karena yang sejauh ini kan case-nya kan kebanyakan cewek. Oke. Gimana kalau nggak ada? Oke. I think ada sih. Oke, aku mau ngelempar rumor lagi ke kalian karena karakter Kalong ini katanya ini udah lumayan kuat ada di film Virgo. Adiknya Usi. Siapa? Itu siapa? Adiknya Usi dong. Nah, menurut kalian nih Kalong ini akan benar-benar tampil nggak sih gini nih? Ya maksudnya ini rumor yang soalnya ini ada aku bikin konten waktu itu tahun lalu tuh 2000 berapa ya? Itu karena memang ada rumor-rumor yang memang Kalong ini yang bakal ada di film Virgo, entah udah jadi Kalong kayak Godam di credit scene gitu ya, atau memang yang belum jadi Kalong kayak Jeffrey Nicole ya belum jadi Sembrani. Ya. Jujur kalau feelingku, silakan. Jadi kalau nggak salah aku, Kalong parents-nya itu kerjanya sebagai apa sih, lupa? Yang nyari penjelajah gitu gak sih parents-nya Kalong? Hah? Iya. Orang tuanya Kalong, iya arkeolog kayak gitu. Oh iya, arkeolog. Kalau arkeolog, orangnya pasti kaya. Dan kaya itu Usi. So, jadi what if mereka emang kakak adik? Umay dan Satin kakak adik. Lucu sih. Kenapa harus Umay Anda ya? Siapa tahu tiba-tiba Irgi Farezi. Aduh. Yang lain. Enggak. Umay sih. Patriot. Aku juga tim. Tapi kalau mau dibuat kalau muncul di Virgo atau film lain, kayaknya dia dalam bentuk lain sih. Kayak tampil di film CAC gitu sih. Atau jadi masih Jeffrey ya. And what if the rumor yang selama ini mengatakan Biowan ada di film ini? What if Biowan adalah salah satu karakter? Biowan siapa? Biowan itu Biowan. Badannya bagus nggak sih dia? Bukan jadi kurus sekarang ya, Biowan? Biowan aktingnya gitu banget. Totalitas kan, maksudnya dia ada body build-nya juga untuk remaja. Well, ya body build-nya dia disesuaikan sama film sih. Iya, masih jujur menyesuaikan film. Aku malah berharap anaknya Ridwan Bahri. Jadi gepeng itu. Kevin Ardilova ya. Ya, itu aku berharapnya sih itu sih karena memang ada koneksi di film Gundala dan siapa tahu dia akan jadi patriot Taruna juga. Siapa tahu salah satu sendiri sekolahnya. Apalagi kalau menurut kalian musuh nanti film Virgo ini adalah Kalelawar ya, Kalelawar hitam ini ada hubungan sama Kalong dan Kalelawar gitu kan. Jadi bisa ada hubungan masalah suara-suara Kalong bisa punya suara dengan gelombang yang ya sensitif. Kalelawar pun jago banget melempar pertanyaan. Iya. Bener. Ngomong-ngomong soal anaknya Ridwan Bahri, jujur aku emang curiga sih sebenarnya karena Ridwan Bahri tiba-tiba kita ngelihat nongol di film Virgo ya kan. Sorry. Kayak anak Ridwan Bahri siapa namanya aktornya? Kevin Ardilova. Lebih terkenal mana sih? Ini kita bukan banding-bandingin, ini maksudnya lebih famous misalnya kayak sosok Umay, kayak Iqbal. Lebih terkenal ini. Well, kalau lebih kejual mana sih menurut kalian? Kalau Iqbal sih populer banget ya, kayak Iqbal Ramadan, man. No. Nggak ada kelasnya lagi. Itu yang top banget sekarang. Iqbal Ramadan, Angga Yunanda itu udah lewat. Udah top ya. Untuk jadi Kalong berarti kan gimana nih? Untuk jadi Kalong nih mereka untuk jadi Kalong untuk dari cast-nya. Kalau aku gini loh. Kevin Ardilova itu namanya lagi naik beberapa tahun belakangan ya dan kalau Kalong menurutku bukan tipe film sih. Series. Kalaupun Kalong muncul dia nggak bakalan jadi film sih. Dia tipe-tipe jagoan series sih. Kalau Kalong kalau menurutku ya. Masuk akal. Karena udah terlalu penuh men. Udah terlalu penuh men di sini. Kalaupun mau ada yang mau dijadikan film, pasti mereka larinya ke Sembrani dong, nggak mungkin ke Kalong di sini karena Sembrani karakternya lebih menarik ke arah komedi dan segala macam kan ya. Sementara Kalong arahnya bisa lebih ke series sih dan Kevin Ardilova menurutku yang paling pas buat itu. Plus juga Kevin Ardilova jadi Kalong yang Ridwan Bahri di sini. Iya, kalau memang koneksinya mau arah ke sana yang paling bisa dicurigai gitu loh. Oke. Karena
Kevin Ardilova ini anaknya remaja, dia bisa aja dibuat sebagai satu SMA sama anak-anak The Sparkling, ya kan? No, Oke. aku nggak setuju. Kenapa? Kalau aku setuju banget. Maksudnya Setuju banget. Ayo kalian ribut. Kevin Ardilova itu kan muncul di Gundala, yang which is Oke. 2,5 tahun sebelum Virgo. Oh iya, 2,5 tahun ya. Oh iya betul. Pas Virgo, pas Udah tua. tahunnya Virgo ini dia udah tua. Udah tua. Jadi Tapi masih samar-samar, Mbak ya. Iya, siapa tahu waktu itu dia masih siapa tahu dia waktu itu masih kelas 1 SMA, tiba-tiba sekarang kelas 3 SMA. Ini tunggu deh, anak Ridwan Bahri kan ada 2, yang mana sih yang tuanya ya? Yang Kevin Ardilova yang kecil, bukan yang satu. Yang satu sih udah dewasa ya. Iya, itu udah dewasa. Sekitar yang satu kecil. Sekitar anak kuliahan, yang kecil, yang satunya Kevin Ardilova. Aku mikirnya sih gini sih, problemnya bukan masalah umur sih, karena kita tahu juga si Leo ini juga bukan anak SMA kan, nggak ada kelihatan kalau si Leo ini pakai seragam SMA, tapi dia juga bisa nyatu atau membawa di eranya Virgo. Iya, aku justru setujunya dia seumuran sama Leo, bukan seumuran sama Riani. Tapi kalau korelasinya sama Ridwan Bahri dan film Virgo bisa banget dimasukin. Iya. Iya. Aku penasaran soalnya Ridwan Bahri ngapain masuk ke film Virgo, men? Ngapain ya? Merekrut Virgo. Kuat banget sih. Ini apa namanya, Rumah Perdamaian ini bakal kuat banget. Mungkin ini adalah soal yang paling possible untuk dimasukin nanti ke film Virgo sih. Berarti ini akan ada unsur politik juga nih. Jadi nggak cuma cinta SMA atau problem SMA band. Ini pasti ada unsur politiknya kalau ada Rumah Perdamaian ya. Sebenarnya kalau emang mereka muncul tuh bisa banget dikaitin sama ya Virgo kan ini acara musik gitu kan. Iya. Kita yang TV kan. Iya. Pemerintah pasti bakalan ikut andil dalam hal itu, ngerti nggak sih? Kan kekacauannya di dalam TV gitu kan. Bisa jadi Gundala datang. Maksudnya udah pakai kostum baru ya? Kostum biru. Jangan dong. Jangan. Kenapa ribut? Kalau aku sih mikirnya mungkin kalau kerusuhan itu dia ikut andilnya si Ridwan Bahri, ikut andilnya bukan di dalam sih, malah di kegaduhan di luarnya, bukan di konsernya, tapi kegaduhan di luarnya. Kalau mau diambil Ridwan Bahri datang untuk nanganin masalah itu. Tapi kalau ada penanganan lain, mungkin bisa jadi plot ceritanya si Ridwan Bahri nyamperin anaknya. Dan si anaknya ini jadi case rahasia di film Virgo. Aku pengen banget ngelihat Pak Oce kan dia sutradara komedi kan ya. Aku pengen banget kalau emang ada Ridwan Bahri sama Gundala, dia bikin scene yang Ridwan Bahri sama Gundala lagi jalan terus pakai kacamata. Itu masih ngakak nggak sih? Aku bayang ada By the way, aku mau nanya. Jadi agak berpatah ke kalong tadi ya. Oh iya. Jadi aku punya satu fancast. Dia itu aktor remaja cowok, ya dong cowok dong ya masih cewek. Komedi juga si anaknya, itu si Abun Sungkar. Oh Abun, si Abun. Abun Sungkar nggak tahu namanya. Astaga, Jafar bin Sungkar, kamu nggak tahu, harusnya kau yang paling tahu di sini. Abun. Abun. Makanya Agung, nama Jamal kok Agung Sungkar. Abun, yang mana ya? Anaknya siapa? Abun, dia main di mana? Anaknya siapa? Kok tanya anaknya siapa yang mana? Kok ini kayak lagi nanyain keluarga ya? Anaknya siapa? Jadi kok anaknya siapa? Enggak, atau anaknya orang Sungkar. Abun Sungkar, dengan Sungkar. Anaknya siapa? Masuk lagi. Aku baru lagi Sungkar. Iya, Sungkar itu nama marga sebenarnya. Sungkar nama marga. Si Abun ini tadi kan Bang Onta sempat singgung Kalong tuh cocoknya di series, apalagi si Abun ini kan dia pemain series, dia banyak banget series. Jadi bisa jadi. Tapi Abun pernah masuk di ini nggak sih proyeknya screenplay? Perasaan belum pernah deh. Alwi. Mantap tuh Alwi. Aduh, aku pengen banget lagi. Alwi. Aku udah. Kian Santang. Iya.
Alwi ya. Itu bahkan keren banget. Aku Charming banget ngikutin Alwi Alwi ya. dari aku ngikutin Alwi dari zaman dia masih bocil Masih banget. bocah ya? Gila itu. Dia lucu banget soalnya emang. Oh, Alwi yang itu, ya ampun, aku tadi mikir. Alwi mana? TikToker Iya. ya? Attitude-nya Aku bagus pikir banget Alwi ya. TikToker yang Namanya Alwi Asegaf kalau dia Alwi. iya, tahu. Sebenarnya screenplay punya banyak ini sih, punya banyak nama yang bisa dimasukin ke Iya, Bumi Langit. Iya. ada banyak pemain aktor remaja ya. Iya, Virgo Siapa? ini kalau remaja Yang banyak di banget. TikToker itu juga cocok sih. Siapa? Satunya Fadli Faisal ya. Emir. Iya, satunya Emir. Jimin. Juga dari badan juga dapat banget Bukan sih. Jimin. Udah ini. Emir siapa namanya sih? Kok namanya kayak itu ya? Emir Mahir. Emir Mahir. Jadi Kalong Lupa Emirnya mana? Guys, jadi Kalong gimana nih Kalong? Pokoknya aku percayanya Kalong mungkin ada, tapi cuma 30-50%. Oke, make sense. 20%. Karena memang Kalau menurut aku. Kalau aku ya, feelingku kuat banget bilang kalau bakalan ada twist tentang Kalong di film Virgo. Tis pasti Ya. ada. Tis pasti ada. Itu ya. Karena gini loh, kalau kita bahas tentang Kalong ya, dia itu jagoan remaja paling puncak lah ya. Dia Patriot Taruna yang namanya paling populer di sini ya kan. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ada film Virgo and the Sparkling, ya harusnya ada twist menuju ke sana. Sama seperti kalau ada film Gundala, ada twist tentang Godam ya kan. Make sense-nya ke arah sana kalau aku sih. Iya. Bahkan di Mencuri Raden Saleh aja ada tis tentang Kalong, masa di Virgo kagak ada. Fan service-nya ini ya Mas Angga ya, Mas itu ya Mas Angga jadi untuk Bumi Langit versi enggak, kenapa tiba-tiba Tapi kalau Kalong dibuat kalau Kalong dibuat samar-samar gitu Kak, misalnya kayak karakter Merpati di Gundala masuk sih menurutku. Jadi ya memang belum jadi gitu ya, kayak halfnya untuk kayak Jeffrey Nicole gitu, Kesembrani gitu ya. Iya. Masih bulan gitu masih. Ya karena kan waktu itu kita pernah nanya sama Bang Joko ya, bahwa nanti akan ada apa sih yang mau develop untuk project film. Dia bilang sih serial kayaknya khusus untuk kayak Patriot Taruna gitu. Jadi memang karakter-karakter itu Kalong. bikin serial. Kalong aku yakin. Kalong sih. Jadi dia akan aku tebak Patriot Taruna ya udah. Terus Sembrani ya Bang. Sembrani emang Patriot Taruna, dia bilang gitu. Sebenarnya mancing doang sih. Aku ngomong kayak gitu. Cuma Sembrani emang Patriot Taruna, dia bilang gitu. Sri Asi itu dulu kan? Iya, Sri Asi. Jadi kayaknya untuk karakter lain. Mudah-mudahan seperti itu sih. Tapi kalau dibuat film Patriot Taruna memang minimal kita harus terkumpul beberapa ini Patriot Taruna. Minimal 5 ada lebih dari 5 itu lebih dari 5 ya. 5 itu kalau bisa muncul di gini ribut, kalau minimal lebih dari 2, 3 itu belum cukup loh buat satu film berjudul Patriot Taruna. 3 itu nggak cukup loh. Iya. Kalau 4 berapa? Masih make sense. Soalnya kalau kita bicara tentang kelompok superhero yang paling sedikit kayaknya 4 deh. Iya, Mencuri Raden Saleh aja 6. Kita review aja sih. Misalnya kalau ada 4 itu siapa aja yang kira-kira bisa muncul di film Patriot Taruna? Yang jelas Virgo ya. Virgo dan teman-temannya itu pasti ada. Masalahnya teman-temannya itu mau ikut berantem nggak? Kapten Halilintar sama Monica. Iya, Kapten Halilintar paling make sense kalau misalnya Brian Domani larinya Kapten Halilintar. Kemungkinan Virgo, Kalong, Kapten Halilintar. Terus plot twist-nya sebenarnya nanti Carmen bisa jadi akhirnya jadi baik gitu, bisa nggak sih? Bisa. Aku pengennya sih. Tapi gini, kalau yang dari hero gitu ya. Ini ya dugaanku Virgo otomatis pertama. Habis itu Kalong karena dia karakter Patriot Taruna paling populer ya, dia pasti masuk kalau misalnya ada film Patriot Taruna. Habis itu Cempaka, karena Cempaka udah di-announce dan dia menurutku Cempaka juga seumuran sama mereka juga semua Vanessa Priscilla. Jadi tinggal satu lagi nih, entah itu Kapten Halilintar atau siapa. Kalau Agni masalahnya masih belum kelihatan bau-baunya. Iya. Soalnya belum kelihatan sama sekali. Apalagi Putrago ya, masih jauh ya, jauh banget kayaknya. Kalau nggak salah aku sih Kalong itu sama Agni temenan ya. Bener, Kalong sama Agni temenan baik. Cuman Kalong sama Agni popularitasnya jauh banget.
Agni nggak pernah ada komik solonya. Sementara Kalong ada. Ya, Kalong juga Shalom. pernah muncul di banyak. Jadi Kalong kalau muncul di banyak. Shalom dulu. Kalau ada di menurutku ya, perpustakaan sekolah. kalau Kalong dibikin series, kayaknya bisa nggak sih kalau Agni itu dijadiin teman sekolahnya? Bisa, justru. Karena kalau ada series tentang Kalong, otomatis kalau cuma satu hero doang, sepi banget ya kan. Apalagi Kalong bukan jagoan Patriot, tapi Taruna. Jadi kayaknya harus Bisa ada jadi satu ada sidekick. Akan ada pengembangan lah ya. Harus ada Jadi sidekicknya kemungkinan gitu besar, kan. Jadi jadi duo kemungkinan mereka. besar kalau Patriot Taruna anggotanya bisa di develop ke series ya. Karena sejauh ini kan untuk film Taruna kan cuma si Virgo aja kan. No, Iya. film Patriot Taruna nggak ada. Justru nggak ada. Ya, maksudnya film franchise Patriot Taruna sejauh ini cuma Virgo doang gitu loh. Iya. Virgo. Enggak, maksudnya film Patriot Taruna nggak jadi gitu ta? Bukan, nggak ada. Aku tanya sama Joko, Bang Joko. Aku yakin kalau Virgo ini sukses besar, maksudnya Patriot Taruna pasti bakalan di-develop ke depannya. Ke film, tapi sementara ini yang di announce itu Patriot Taruna itu bukan judul film, tapi itu kumpulan karakter dari Patriot Taruna yang akan mungkin di-develop jadi series, kata Bang Joko gitu. Ya. Jadi film Bukan kan? Patriot Taruna itu Aku make sure belum lagi. ada. Aku make sure lagi, Bang, berarti bukan kayak film Patriot yang bakal ini bukan film kayak Patriot film Patriot. Patriot film. Soalnya kenapa aku ngomong gitu, kalau emang Virgo sukses banget nih, banget amin. Kalau emang banget Amin. Patriot Taruna itu bakalan di-develop, kenapa aku ngomong gitu? Jadi karena remaja, targetnya tuh remaja, lebih muda. Bisa ke karena seru sih. Tapi bisa ke jilid 2 sih, Kil. Nanti ini kan jilid 1 dihabisin dulu sama jilid 1 nih. Harus habis dulu jilid 1 nih. Karena aku mikirnya kan pada saat pengumuman jilid 1 itu ada judul Patriot Taruna kan? Iya. Apa itu memang digantikan sama Virgo? Bukan. Jadi kalau menurutku part of Patriot Taruna. Bagian dari Patriot Taruna. Ya, bagian Patriot Taruna. Bukan film Patriot Taruna. Bukan. Yang kan film itu Patriot, film Patriot itu pasti film itu film endingnya, the ending film pamungkas lah ya. Pamungkasnya jadi satu. Bambang Pamungkas. Mudah-mudahan kita ke bagian untuk nonton semua itu film ya sampai akhir gitu. Maksudnya mudah-mudahan Bumi Langit ini makin bisa berkembang banyak. Di itunya Bumi Langit lagi promo Godam banget ya aku lihat. Iya. Iya. Kontennya Godam lagi. Bakar dari sekarang sih ini. Soalnya mau komik kapan ya intinya? Syuting Godam tuh April ya? Belum. Kayaknya mereka lagi lihat chartnya Virgo nanti deh di filmnya nanti ini akan seperti apa untuk akumulasinya mungkin. Nanti kan juga bakal ada Tira juga yang bakal dan nanti dilihat juga kan di streamingnya bakal kayak gimana. Mudah-mudahan rame deh gitu, mudah-mudahan rame dan mudah-mudahan antusiasnya memang di atas target malah mereka. Sampai jilid 1 kelar deh minimal. Kalau aku yakin si Tira akan meledak banget sih. Why? Ya. Aku setuju sih, karena Disney Plus Hotstar ini kalian lihat deh di ICC 2022 ini Tira ini punya booth sendiri, nggak gabung ke boothnya Bumi Langit gitu. Soalnya dia punya marketing yang menurut aku ini bakal oke ya. Disney Plus Hotstar ini aku yakin sih bakal beda dengan marketing yang maksudnya yang Bumi Langit yang jalanin gitu. Mungkin punya strategi yang berbeda ya. Tira ini punya booth sendiri dengan logo Tira gede gitu kan. Disney Plus Hotstar gitu dengan ada gedung-gedung yang kita lihat di ICC 2022 ini mengingatkan dan memperlihatkan bahwa ini dia akan menjual dengan ya film ini series ini dengan sekuat tenaga lah gitu maksudnya. Tapi aku agak takut juga ya. Harusnya oke sih. Kenapa? Aku agak takut juga karena series yang tayang di Disney Plus itu senang dibajak. Takut Tira itu bakal dibajak gitu. Kalau aku mikirnya gini, karena beberapa waktu ini itu banyak banget series yang tayang di OTT, bahkan film itu lagi viral. Keuntungannya kayak gitu sih keuntungannya. Jadi kita sebut aja karena kayak semua itu juga kan lagi trending kan pada waktu itu pada saat penayangan di Netflix. Siapa? The Big Four. The Big Four, oke.
Iya. Netflix ya. Terus kalau yang akhir-akhir ini yang series punyanya Screenplay yang lagi booming banget dan lagi trending beberapa waktu lalu itu Sweet Over yang ada di Yes. video.com sama Mendua di Disney. Disney Karena Plus. keuntungannya kita di situ kan karena gratis kan. Benar. Semua orang Sebenarnya sih bukan gratis sih ya, semua orang langganan. Cuman orang tergantung, banyak orang yang sekarang udah langganan Netflix, udah langganan Disney Plus tanpa memang pengen nonton seri-seri tersebut, mereka memang udah langganan gitu kan. Jadi konten itu, oh ini ada bagus nih, coba dilihat deh. Masalahnya di sini kan bukan kita nggak pede kalau kontennya Bumi Langit jelek kan ya. Sejauh ini kontennya Bumi Langit bagus-bagus semua, filmnya Gundala, Sri Asih oke kan. Jadi tinggal masalah apakah penonton mau melirik nonton itu loh. Masalahnya apakah penonton itu mau nyoba nonton. Dan kalau di Disney Plus Hotstar, karena mereka udah terlanjur langganan, aku yakin mereka bakalan tetap nonton Tira sih. Ya, jadi sebenarnya punya dua kekuatan nih, dari Bumi Langitnya bisa nge-boost, dari Disney Plus Hotstar juga bisa nge-boost marketing. Jadi ini sebenarnya bisa keroyokan. Jadi menurut aku sih bakal oke lah, mudah-mudahan sih insya Allah. Intinya tuh ini, nonton dulu. Iya. Bener, balik lagi ke channel nonton dulu ya. Benar. Bisa banget. Ini udah 2 jam nih. Oh iya kah? Iya kah? Aku nggak lihat jam lagi. Jam sen. Oke. Oke. Sama yang disampaikan sama Jafar tadi, kalau Disney Plus itu punya andil untuk terkait marketing sama Screenplay sih. Ya. Karena kontennya Disney itu lumayan nge-boost banget sih sama project-project yang ada. Betul. Mereka niat lah, aku lihat dari itunya sih. Lihat dari ya ICC 2022 mereka buka booth sendiri gitu kan. Tuh booth kan bukan harga murah ya gitu. Nggak ada orang kan? Tira sampai ke Singapura kan, Tira. Iya, di Bumi Langit itu. Nah. Virgo juga. Tapi under Disney itu. Iya, under Disney. Jadi ya memang mudah-mudahan lah, dari kita lihat trailer yang cukup singkat itu juga udah ya kita bisa lihat lah ini series yang bakal serius juga di Tira ini. Jadi ya wajib nonton sih, jangan berkelakar ibu-ibu. Jadi ya udah nonton aja lah udah. Ya nggak sih? Yang penting nonton Virgo dulu 5 Maret. Iya. Ya. Virgo deket lagi. Sebentar lagi tanggal 11 kira-kira ada apa ya? Menurutku tanggal 11 bakalan ada trailer, terus pengumuman special screening kapan ya, semoga tidak bentrok dengan jadwal kita. Aku kalau ada pengumuman special screening juga kayaknya aku nggak ikut sih. Saya menyanyi dari kejauhan. Jauh banget. Iya, pinter tos kejauhan. Special screening, tahu-tahu tiba-tiba bentrok sama itu kan Bang Jafar. Acara kita gimana tuh? Oh iya, nggak juga sih, nggak mungkin juga sih mereka mau ngadain di acara yang sama ya kan? Iya juga kan? Iya sih. Ini adalah. Tanya aja kalian. Aku pengen banget collect it. Jangan dimasukin. Hah? Jangan dimasukin, pokoknya aku pengen. Udah jangan dibahas. Nanti jadi kalau aku mikirnya sih tanggal 11, ini kalau mereka berani ngeluarin trailer 2, kemungkinan trailer 2 sama original soundtrack full album. Full bisa nggak TV Spot gitu? Pengen sih, punya TV Spot ya Bumi Langit, pengen sih, aku pengen. Bener, TV Spot pengen banget. Dan TV Spotnya Sri Asih kan ada TV Spot, teman telat ya? Telat. Ada telat. Oh iya. Di TV One beberapa filmnya udah. Tapi ya waktu filmnya udah tayang sekitar di SCTV aja aku lihat kan Umi kan nonton itu kan sinetron Tersanjung setelah Cinta gitu kan. Oh, mana ada Tersanjung di TV. Cinta Fitri nonton TV ya. Cinta Fitri udah habis dari zaman kapan? Itu Wisnu. Aku tuh pengen kayak Bumi Langit bikin poster di mana-mana gitu kayak Sri Asih waktu itu di Indomaret gitu-gitu. Sampai sekarang Sri Asih masih belum bisa dicopot tuh Sri Asih. Masih tulisan 6 Oktober. Iya benar. Iya paling bener trailer kedua itu harus ada. Iya. Atau ada lagi. Soundtrack itu pasti juga sebelum filmnya tayang itu pasti full soundtrack bakalan di bakalan di drop. Tapi terus kalau poster lagi, jujur
poster akhir-akhir ini. tumpuk-tumpuk itu mungkin bakalan ada karena poster tumpuk-tumpuk yang kayak Marvel itu tuh Ya. cocok banget di film Virgo ini malah. Ya, ini kalau ada poster Bumi Langit yang tumpuk-tumpuk, menurutku yang paling cocok Virgo sih, karena Virgo itu kan ada banyak orang yang memang tokoh utamanya ya. Aha. Ini bukan cuma Virgo, tapi And the Sparklings gitu kan. Dan sebenarnya Sasmi harus muncul di poster juga sih. Sasmi sama Karmin harus muncul, sama Leo juga harus muncul, mereka bertiga sih kayaknya sih. Jadi kayak agak gimana kalau mereka nggak muncul. BTW kalau mereka rilis lagu ballad kayaknya oke ya. Ini lagi musim-musim hujan kayak gini lagi. Oh iya. Lagu-lagunya Satin ya, enak tuh lagunya Satin. Bakalan udah dikasih tahu juga kan judul-judulnya waktu itu. Ya, lagi musim-musimnya lagu ballad. Biasanya kalau musim-musim hujan kayak gini yang lagi naik di chart memang lagu ballad. Lagu-lagu yang berhubungan sama ballad sih. Makanya Adele kalau ngerilis lagu itu waktu musim hujan mulu gitu kan. Siapa? Kalau ngerilis Adele waktu ngerilis, ya kan tiap kali ngerilis single pasti musim hujan lagi gitu. Iya. It's me. Oh iya, dan ini dong kalian mudah-mudahan pas nanti tanggal aku mau pesan aja, maksudnya mau pesan juga buat diriku sendiri juga sih. Jadi mudah-mudahan nanti pas bikin acara nobar, kalau kalian pengen bikin, misalkan Mas Ricu pengen bikin di Surabaya gitu, kita Mas Fahmi pengen di Pekalongan, terus kita yang di Jakarta pengen bikin, mudah-mudahan jangan sampai telat kayak kemarin bikin nobar kayak Sri Asih gitu yang filmnya udah tayang lama. Pertama itu fix banget kita bikin. Jadi memang harus hari pertama, seenggaknya ya hari kedua hari ketiga udah harus bikin acara nobar. Jadi gimana kita bisa senang-senang bareng, kasih lihat ke orang-orang awam gitu. Maksudnya ini keseruannya, dan masih banyak juga kita harus jelasin berulang kali juga ke para fans Bumi Langit, para fansnya Gundala, para fansnya Sri Asih, bahwa Virgo ini satu universe dengan mereka gitu. Jadi bukan cerita yang berbeda atau harus crossover lah, ada Gundala, enggak, ini satu universe kok, satu jagat, nggak perlu crossover segala macam gitu. Jadi memang ini satu jagat yang sama, dan mereka mungkinan ya di film selanjutnya akan collab ya, itu ya bisa makanya harapanku pengen di trailer mereka ya, makanya harapanku di trailer munculin Sancaka gitu loh, biar bikin orang-orang tambah oh iya gitu kan. Benar itu bisa banget, pinter. Makasih, aku emang orangnya baik kok. Balik lagi. Oke, kita tutup aja ya. Oke. Dulu nggak sih? Apa? Kalau harapan besarku terkait film Virgo ini, aku harapannya sih jangan ulangin yang kayak Sri Asih kemarin ya. Berharapnya kalau memang ada roadshow ke kota-kota pada saat filmnya tayang aja deh. Betul, setuju. Iya, benar. Jadi setelah meet and greet, ketemu sama cast, teman-teman yang ada di bawah bisa langsung untuk nonton. Setuju. Jadi nggak kayak kemarin Sri Asih ya, yang lama gitu, jangka waktunya lama gitu, udah heboh, tapi akhirnya flop di penanggalan. Orang udah terlanjur lupa tahu, udah terlanjur lupa kalau lama. Udah sempat gajiannya habis lagi. Betul. Militannya Brian Domandi di Surabaya banyak banget. Aku sudah buktiin kalau fansnya Brian Domandi di Surabaya banyak, karena dulu dia juga sempat promo untuk filmnya sama Amanda Rawless sama si Rachel Amanda itu loh. Film Amanda Rawless atau Rachel Amanda? Dua-duanya. Oh, dua Amanda. Oke. Dua Amanda. Itu dia sempat sinema fisik di Surabaya dan yang banyak banget. Nah, itu dari survei ya. Ya, silakan. Oke, kalau harapanku ya banyak ya harapan saya. Contohnya Sri Asih tayang di Malaysia. Diulang terus. Aku berharapnya yang Virgo ini bakal sukses, and of course jangan telat tayang di Malaysia. Karena beberapa fans dari Malaysia udah nungguin, and Zaflok itu udah kayak gimana ya? Dia udah mulai katanya baik. Soalnya aku waktu masuk live ada yang nanya, Zaf nggak nonton Sri Asih gitu kan. Terus Zaflok itu bilang dia udah kayak
nggak terlalu ngikutin Bumi Langit setelah kasusnya Sri Asih kan. Ya, So gitu. So menurut aku buat Bumi Langit, yuk bisa jangan terlalu lama tayanginnya di Malaysia, soalnya kami di Malaysia fansnya cukup rame ya. Bahkan Virgo and the Sparklings rame juga yang nungguin dari Malaysia, ada yang repost juga. Ayo please bisa yuk. Kalau dari saya, kalau emang orang screenplay nonton ini, aku pengen banget para cast ini lebih di reach out untuk mencintai filmnya mungkin. Yes, setuju. Jangan hitung-hitungan ya, Kel. Ya, itu emang tugas seorang aktor menurutku. Maksudnya untuk mempromosikan filmnya ya. Betul, setuju banget. Karena sejauh ini, dari tanggal 11 Januari kemarin, aku kan pengamat Virgo banget ya, maksudnya. Aku pendiri Virgo Just Official. Oke. Nggak semua cast gitulah ya. Aku melihat itu, maksudnya terlihat nggak terlalu enjoy emang. Promo Virgo and Sparklings. Aku nggak tahu, maksudnya kontrak dan lain sebagainya itu mungkin bisa diomongin secara internal dan lain-lain terkait itu. Tapi aku minta banget, please banget, semoga case-nya bisa setidaknya post minimal trailer lah. Kalau emang ada trailer 2 di post gitu maksudnya. Karena beberapa case tuh masih ada yang nggak post sama sekali bahkan setidaknya repost di story atau interaksi lah sama fans dan lain sebagainya, untuk maksudnya ya ini untuk narik general audience juga, bukan hanya Virgorgeous dan rakyat Bumi Langit itu sih. Harapanku ya semoga filmnya menyenangkan, karena aku pengen bersenang-senang dengan filmnya. Jujur dengan suasana yang seperti ini aku pengen lihat film yang menyenangkan, serius. Suasana yang mana sih? Suasananya lagi bener-bener ribet banget ya, di Pekalongan lagi banjir, hujan tiap hari ya kan. Aku pengen, semangat. Masih banjir nih. Udah enggak, itu kan masih ada ancamannya gitu loh. Capek kan kalau bersih-bersih ya, tapi aku pengen lihat film yang menyenangkan. Kalau pengen nonton. Aku sih pengennya ngajak rame-rame ya, ngajak teman-temanku rame-rame buat nonton. Kayaknya lebih seru nonton rame-rame sih daripada sendiri. Benar. Tapi kan aku punya harapan terakhir. Apa? Aku berharap film Virgo and the Sparklings ini bisa membuka mata orang Indonesia kalau film superhero itu nggak bakal kayak sinetron. Benar. Betul. Masih ada yang komen begitu lagi. Aduh, ampun. Enggak ketahuan, yang ngomong kayak gitu ketahuan banget. Yang ngomong kayak gitu ketahuan nggak nonton banget. Tahu masa Sri Asih dibilang CGI-nya kayak sinetron. Iya, nangis. Ini tuh di grup Bumi Langit itu yang kita bikin tuh ada yang ngomong begitu lagi, gregetan banget. Gimana nggak pengen didebatin? Ya ampun, masih ada ngomong kayak begitu. Diajak ngobrol, dia masih aja nggak dengar. Iya. Ya ampun. Sebenarnya kalau kita bahas tentang romance, nggak semua romance itu sinetron kok. Ada film Titanic itu film romance kalian kan bilang ya kan? Itu romance. Terus juga kalau kita bahas tentang romance di dunia superhero, ya Tuhan, Spider-Man itu semua filmnya itu fokus ke bucin ya. Emang semua film Spider-Man itu bucin banget. Semuanya. Mary Jane, 3 film Spider-Man dari Tobey Maguire tuh fokusnya ke Mary Jane semua. Emang. Tom Holland ada Zendaya, dia lagi panik, aku pengen nyatain cinta nih. Itu masalah remaja bucin banget ya Tuhan, masalahnya Tom Holland. Ya kan? Iya. Takut filmnya bakal full cinta-cintaan. Cila udah pernah bilang kalau filmnya itu nggak bakal full romance. Karena lebih ke persahabatan sih. Persahabatan dari orang tua. Keluarga itu yang bakalan jadi inti filmnya, kata Cila. Yes. Keluarga dan persahabatan. Romance itu cuma tipis di sini, dan kalian jangan ngarepin romance yang bakalan kayak. Tapi jujur ya, aku tuh bingung sama. Aku cinta dengan kamu, jangan ngomong gitu. Karena ini Tapi jujur, kan. Aku bingung sama para penggemar superhero yang anti romance, padahal mereka suka Superman juga. Superman bucin banget sama Lois gitu kan. Semua filmnya itu, semua masalah itu berkaitan sama Lois Lane gitu kan. Jadi
kayak apa sih? Kok bisa-bisanya anti romance banget? Kayak semua film superhero itu ada romance-nya. Batman pun ada beberapa romance adegan. Bahkan Captain Gemes aku. America, Iron Man juga. Iya, semuanya ada romance itu bumbu dari film kan, bumbu dari drama. Betul. Wonder Woman juga ada romance-nya, bahkan pacarnya mati balik lagi dia Wanda, betul. paling romance. Wanda lagi gitu kan, udah sampai niat ngancurin dunia malah sampai gara-gara pacarnya nggak ada ya kan. Kemalahan. Bener. Ya, itulah ya, pokoknya intinya ya seperti itu. Jangan lupa ditonton tanggal 2 Maret 2023. Ini tanggal 2 Maret sama Virgo ya, V ya? Iya. Yes. Oke, ada yang lagi mau disampaikan nggak? Bang Jafar dong penutup. Iya. Hah? Tadi kan udah. Udah. Oh, udah ada harapannya. Baik. Sudah, silakan ditutup. Oke ya guys, jadi kita udah lumayan ngobrol panjang nih mengenai film Virgo and Sparklings. Tadi kita sebenarnya bedah mengenai special chapter dari komik yang nantinya diadaptasi oleh film itu sendiri. Chapternya cuma 1, tapi kita bisa berteorikan banyak nih. Nah ini seru nih, teorinya banyak. Nanti mungkin kalian harus nonton sampai habis gitu ya videonya. Dan kemungkinan kita akan balik lagi untuk konten kemungkinan setelah tanggal 11 ya. Kalau memang 11 itu. Amin. Amin. Kalau ada sesuatu. Sesuatu lagi mungkin kita akan konten lagi karena ya maklumlah kita konten kreator superhero lokal, jadi masih butuh banyak kontenan. Butuh materi-materi. Kalau nggak ada tanggal 11 nggak ada apa-apa gimana lagi? Gimana nih, kita akan bahas apa lagi nih ya? Mungkin nanti di channelnya Jagoan Kancil atau aku mampir ya. Poster bakalan tetap ada pasti. Oh iya. Mungkin poster bakal ada ya. Amin dan kawan-kawan kan kita nggak tahu tuh ada apa. Katanya kata Mas boleh. kan begini ya. Hah? Kata Bang Shani. Itu Scorpion Sister punya poster minggu ini. Oh iya, poster karakter ya, benar. Iya. Karakter poster ya. Ada 4 berarti ya. Nah, menarik nih, nanti mungkin kita bisa breakdown untuk posternya dari Scorpion Sister mungkin nanti di channelnya Jagoan Kancil, di channelnya Kill, atau di konten-konten yang lain ya, di Virgo Jazz Malaysia atau Virgo Jazz Surabaya ya. Ya. Gitu ya guys. Oke, thank you ya untuk waktunya Jagoan Kancil, Virgo Jazz Malaysia, Virgo Jazz Official, dan Virgo Jazz Surabaya untuk ngobrol-ngobrolnya, berteorikan liar. Kita tadi berbeda-beda pandangan ya gitu untuk berteori, dan itu serunya sebenarnya. Jadi tetap kita harus tunggu filmnya rilis dan teori siapa yang akan benar ya untuk seru-seruan aja ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Gue Jafar dan teman-teman yang lain pamit ya guys. Oke, see you. Dah.